Nama saya Abdul Alim, Kepala Desa Sekapo. Ini terkait dengan viral yang di dunia sosmed. Ada beberapa hal yang ditanyakan masyarakat dengan bahasa Pak Kades diluruk. Di situ ada caci makian, ada ujaran kebencian, macam-macam campur. Tapi yang saya sayangkan kan ada beberapa beredar video di grup-grup sosial media itu dengan dipenggal-penggal. Adapun yang diperkarakan diantaranya perkara dengan gunung, sekaligus perkara dengan patung, dan juga sekaligus perkara dengan tuduhan pungli. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Bicara soal gunung, Sekapo dari dulu dikenal gunungnya, tapi keterlibatan desa tidak ada di sana. Sehingga ada gejolak, tentu jejak digital juga ada, gejolak dari warga saat itu, sehingga sampai pada ada sebuah yang namanya kompensasi kewajiban perusahaan kepada desa. Kompensasi di situ sesuai dengan MOU, ketentuan bisa naik dengan catatan satu, melibatkan pemerintahan desa. Kedua, ketika ada kenaikan maka konsekuensinya kompensasi juga dinaikkan sesuai persentase kenaikan. Sehingga dengan tuduhan desa untuk mengejar menjadi miliarder dikatakan pungli, itu salah. Desa hanya dapat dalam satu bulannya itu 14.800.000. Padahal desa punya kewajiban memberikan insentif dari 29 ketua RT dan juga 5 RW sekaligus ada linmasnya, tidak mencukupi. Sederhananya satu ketua RT itu 400 insentifnya per bulan, dikalikan 29 dikalikan 5 ketua RW sudah berapa, nanti tinggal kita hitung. Terus kemudian terkait dengan masalah begijak, masalah istilah pungli yang kedua terkait masalah penambangan di atas gunung. Itu semuanya adalah sudah menjadi aturan pihak manajemen BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, di mana dulu sebelum ada keterlibatan desa melalui BUMDesnya, itu kita tidak ada ikut campur terkait itu. Hanya person individu masyarakat yang kerja di atas gunung, kemudian mempekerjakan orang, satu batanya itu kena 110 sampai 150 rupiah per bata. Tapi ada yang di situ menghasut dengan tulisan ditarik 150.000 satu rit, berarti di situ bunyinya adalah satu rit. Satu rit itu ada 2.000 bata. Kalau BUMDes memberlakukan satu bata 75 rupiah, itu sudah dengan kesepakatan sebelum mereka kerja. Karena apa? Sebelum BUMDes mereka malah membayar kepada individu itu nilainya 110 per bata. Ini terkait masalah tuduhan pungutan itu. Jadi sekali lagi itu tidak ada dan sudah clear memang menjadi kesepakatan. Terus kemudian bicara dengan patung. Patung itu bukan wisatanya Pak Kades pribadi, itu punyanya desa. Iya, benar. Dan pembuatan itu pun dengan kesepakatan. Sederhananya, kalau memang di kemudian hari ada yang tidak sepakat, saya kasih saran, tinggal rubah perdesnya. Semuanya tidak ada yang abadi. Monggo dibongkar. Dan saya hanya bisa berpesan kepada masyarakat, tidak usah ada konflik-konflik. Ayo membangun desa ini untuk kecintaan kita kepada bangsa. Terkait dengan patung itu sebagai bentuk statement atau istilahnya sebagai bentuk untuk meyakinkan kepada publik kalau wisata Setigi itu memang dibangun oleh swadaya masyarakat. Dan di situ diambil sampling sebagai perwakilan masyarakat. Kan tidak mungkin dalam jumlah penduduk yang hampir 5.000 mau kita bikin satu-satu, atau posisinya kita libatkan semua ketua RT, ketua RW dan semua, itu juga menelan biaya besar. Jadi sampling sebagai inisiator wisata yang sekaligus juga kepala desa, di situ disepakati dibikin patung dengan harapan apa? Oh, orang A ini, begawan ini muncul itu di kepemerintahan tahun sekian, berarti masyarakatnya itu A, B, C, D sampai Z itu diingatkan dengan dokumentasi yang ada di desa. Selain itu juga yang diperkarakan itu masalah begijak. Begijak diberlakukan kepada para penambang. Mengingat lokasi tambang yang ada di Sekapo seluas 37 hektar, itu posisinya yang kerja tidak semuanya warga Sekapo dengan total 60 kapling. Jadi dengan harapan pembayaran itu sehingga 75 rupiah itu disetorkan ke BUMDes per bata. Untuk apa? Untuk 40%-nya nanti akan diserahkan ke PADes sebagai pembangunan. Sehingga apa? Pembangunan di desa tidak sampai ada pungutan-pungutan ke masyarakat. Dan di sini untuk mewakili nilai keadilan. Adilnya di mana?
orang yang kerja di sana ditarik biaya, yang mana biayanya untuk membangun desa mewakili masyarakat yang tidak bekerja di atas gunung. Penduduk kami hampir 5.000, yang kerja di gunung hanya 600 KK, ya, 600 perwakilan 600 KK dari jumlah hampir 2.200 KK. Nilai keadilannya itu yang bisa kami lakukan. Jadi kalau mereka yang nambang begijaknya minta diturunkan, bahkan minta tidak usah bayar begijak karena dalih ini masyarakat sendiri, orang sekapuk sendiri tidak mau bayar begijak, itu salah. Berarti itu mereka tidak bijaksana. Terus kemudian masalah sampah, pedel, apa semuanya itu diberlakukan. Semuanya ini tentu dengan musyawarah. Oleh siapa? BUMDes. Jadi BUMDes itu dari sekian usahanya, salah satunya adalah sektor pengrajin bata, dan itu profesional, bukan desa. Sekali lagi, desa tidak ikut-ikutan terkait punglilah desa memeras warganya, itu hoak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang beredar di sosmed itu ya mudah-mudahan juga ada kebijakan dari pihak pemilik akun, bijaksanalah. Karena di Sekapuk setiap tanggal 1 ada rapat. Apa yang dilakukan teman-teman kemarin sebagai bentuk demokrasi. Saya tidak memaksakan untuk masyarakat saya untuk selalu mengikuti, tidak. Kita berbeda itu sah-sah saja. Yang penting ada koridor dan tidak melanggar aturan hukum dan aturan yang ada di desa. Ini harapan saya. Jadi mari kita menggunakan media yang bijaksana dan kita membaca, mengkaji dan juga berpola dalam kehidupan sosial bermasyarakat ini juga yang bijaksana. Jangan karena benar menurut pribadinya, benar menurut kelompoknya, tapi ayo kebenaran itu kita secara utuh dan tidak menerjang aturan. Terima kasih.